Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Ayu Puji Lestari, NIM 1264062111008 akan memaparkan materi mengenai analisis saham ASDM, CTRA, dan sukuk korporasi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen portofolio dan investasi. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atau ASDM merupakan PT yang menyediakan produk dan layanan asuransi umum, beroperasi melalui segmen fire, marine hull, motor vehicle, accident, dan lainnya. Perusahaan menawarkan produk asuransi kebakaran, kendaraan bermotor, kargo laut, lambung kapal, penerbangan, uang, kecelakaan DIN, resiko cyber, mikro, dan perjalanan, asuransi alat berat dan bergerak, pertanggungan asuransi bagi lembaga keuangan yang disebabkan oleh pencurian, ketidakjujuran pegawai, pemalsuan, dan kerusakan harta benda akibat tindak pidana, dan perlindungan asuransi untuk perlindungan finansial terhadap bisnis dan rumah tinggal. Ini juga menyediakan asuransi teknik, termasuk semua resiko kontraktor, semua resiko ereksi, kerusakan mesin, peralatan elektronik, resiko penyelesaian teknik sipil, kerusakan stok, asuransi boiler dan bejana, tekan dan asuransi kewajiban, seperti kompensasi publik, majikan, pekerjaan umum, komprehensif, mobil, produk, direktur dan pejabat, pengirim barang, dan asuransi kewajiban ganti rugi profesional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982 dan berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk merupakan anak perusahaan dari PT Equity Development Investment Tbk. Dapat dilihat di atas, harga saham yang disebutkan adalah 1015, market cap-nya adalah 192M. PER atau Price to Earnings Ratio 9,52, PBV atau Price to Book Value 0,53, ROA Return on Asset-nya 1,76, ROE atau Return on Equity 5,57. Dapat dilihat di grafik tersebut bahwa harga saham signifikan naik turun. Volume saham ASDM tersebut yaitu 5,8 ribu. Analisis fundamental ASDM. Net profit. Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Rasio hutang. DER atau rasio hutang kurang dari 1, yaitu 0,2 kali modal. Current ratio. Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Price to book value undervalued. PBV lebih rendah dari valuasi perusahaan, yaitu 0,53. Tir saham. Saham tier 3 dengan market cap kecil, yaitu di bawah 1 triliun. Net profit margin, profitabilitas kurang baik. NPM kurang dari 10%, yaitu 3,41%. Return on equity, profitabilitas kurang baik. ROE kurang dari 15%, yaitu 5,57%. Buffett intrinsic value over valued, harga saham di atas harga wajar, yaitu 0. Earning per share perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Kemudian analisis teknikal ASDM menggunakan metode MACD untuk swing trade jangka menengah, stochastic untuk scalping jangka pendek. Selanjutnya, profit dari PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dapat dilihat dari grafik dan tabel. Dari tahun 2011 sampai 2023, profit dari PT tersebut signifikan ya. Tahun 2011 sampai 2015 terlihat naik perlahan. Kemudian di tahun 2016 turun dengan drastis, lalu mengalami kenaikan kembali di tahun 2017. Tahun 2018 sampai sekarang terlihat turun-menurun. Penyebab turunnya saham PT Asuransi Dayin Mitra Tbk bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kinerja keuangan yang kurang baik, ketidakpastian ekonomi, perubahan regulasi industri, asuransi, atau masalah internal perusahaan.
PT Ciputara Development Tbk atau CTRA, dikenal dengan nama Ciputara Group, adalah salah satu perusahaan properti di Indonesia terkemuka. Didirikan pada tahun 1981, pengembangan properti perumahan skala besar dan komersial adalah keahlian bisnis dan inti perusahaan. Berkantor pusat di Jakarta, perusahaan telah memperluas operasinya saat ini mengembangkan dan mengoperasikan properti perumahan dan komersial dalam kota besar di seluruh Indonesia maupun proyek internasional yang terletak di Cina. Properti komersial dikembangkan meliputi pusat perbelanjaan, hotel, apartemen, dan lapangan golf. Rentang properti luas dan jaringan yang kuat mempromosikan perusahaan untuk menjadi salah satu perusahaan properti yang terdiversifikasi dalam hal produk, lokasi, dan segmentasi pasar. Perusahaan pertama kali terdaftar di pasar saham pada tahun 1994 dan juga telah mencatatkan anak perusahaan PT Ciputara Surya Tbk atau CTRS dan PT Ciputara Properti Tbk atau CTRP yang memiliki bisnis inti yang sama. Pada tanggal 19 Januari 2017, dua anak perusahaan tersebut telah resmi melebur ke dalam perusahaan ini. Harga saham CTRA yang disebutkan adalah 1.140, market cap-nya 19,7 triliun, PER atau Price to Earnings Ratio 12,06, PBV atau Price to Book Value 1,04, ROA atau Return on Asset 3,85, ROE atau Return on Equity 8,78. Dapat dilihat di grafik tersebut bahwa harga saham signifikan naik turun. Volume saham CTRA tersebut yaitu 5.775 miliar. Analisis fundamental CTRA. Net profit. Perusahaan mencetak laba positif 5 tahun berturut-turut. Rasio hutang DER atau rasio utang kurang dari 1, yaitu 0,44 kali modal. Tier saham. Saham tier 2 dengan market cap menengah, yaitu di atas 1 triliun. Current ratio. Aset lancar lebih besar dari liabilitas jangka pendek. Net profit margin. Profitabilitas baik. NPM lebih dari 10%, yaitu 18,98%. Return on equity. Profitabilitas kurang baik. ROE kurang dari 15%, yaitu 8,78%. Buffett intrinsic value over value, harga saham di atas harga wajar, yaitu 0. Price to book value over value, PBV, lebih dari 1 kali valuasi perusahaan, atau yaitu 1,04. Earning per share, perusahaan belum mencetak EPS positif selama 3 tahun berturut-turut. Analisis teknikal Ciputara Development Tbk menggunakan metode MACD untuk swing trade jangka menengah, stochastic untuk scalping jangka pendek. Selanjutnya, profit dari PT Ciputara Development Tbk dapat dilihat dari grafik dan tabel. Dari tahun 2005 sampai 2023, profit dari PT tersebut signifikan ya. Kenaikan paling tinggi di tahun 2022, kemudian turun di tahun 2023 ini. Penyebab dari turunnya saham PT Ciputara Group dari tahun 2005 hingga 2023 dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan internal. Beberapa faktor yang umumnya mempengaruhi pergerakan saham suatu perusahaan termasuk kondisi ekonomi, pasar properti, kinerja perusahaan, kebijakan pemerintah, peristiwa global atau lokal, dan sentimen pasar. Materi yang terakhir yaitu sukuk korporasi. Sukuk korporasi adalah instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh perusahaan swasta untuk mencari pendanaan. Sukuk korporasi dapat dianalisis dari berbagai aspek, termasuk penerapan akad surat berharga syariah, pengaruh variabel makro dan mikroekonomi, perkembangan dan resistansi, determinan rating, faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil atau yield, serta resiko dan return. Analisis penerapan akad surat berharga
syariah terhadap penerbitan sukuk korporasi melalui penerapan umum pada pasar modal syariah dapat dilakukan untuk memahami bagaimana akad tersebut diterapkan dalam praktiknya. Pengaruh variabel makro dan mikroekonomi terhadap yield sukuk korporasi di Indonesia juga dapat dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat imbal hasil sukuk korporasi. Selain itu, analisis perkembangan dan resistansi sukuk korporasi dapat dilakukan untuk memahami minat lembaga keuangan bank dan non-bank dalam berinvestasi dengan sukuk serta alternatif investasi yang ditawarkan oleh sukuk korporasi. Analisis determinan rating sukuk korporasi juga penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian kredit terhadap sukuk korporasi. Selanjutnya, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi imbal hasil atau yield sukuk korporasi dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian investasi pada sukuk korporasi. Terakhir, analisis resiko dan return pada sukuk dan obligasi korporasi juga dapat dilakukan untuk membandingkan tingkat resiko dan pengembalian investasi antara sukuk dan obligasi korporasi. Dalam melakukan analisis sukuk korporasi, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dan karakteristik sukuk korporasi, seperti penerapan akad, faktor ekonomi, perkembangan pasar, rating kredit, dan faktor-faktor lainnya yang relevan. Namun, jika obligasi merupakan pengakuan utang, sukuk lebih kepada surat kepemilikan dengan underlying aset. Dalam proses kepemilikannya pun, sukuk korporasi harus dijalankan sesuai dengan kaidah syariah yang ditetapkan. Sebagai dasar hukum instrumen investasi ini diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 32 DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah. Fatwa nomor 41 DSN MUI 3/2004 tentang obligasi syariah ijarah, serta Fatwa nomor 59 DSN MUI 5/2007 tentang obligasi syariah mudharabah konversi. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai analisis saham ASDM, CTRA, dan sukuk korporasi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.